wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا ذا الجلال والإكرام. Jemaah rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas nikmat Allah yang disebut dengan al-khawf, yaitu dari ayat waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya. Istilahnya man razaqahul khawfu razaqahu kulla syai'. Siapa yang diberi rizki oleh Allah perasaan takut kepadanya, wal khawfu tawaqqu'u syai' ala nafsi, ya. Khauf rasa takut akan terjadinya sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, ya. Dan ketika perasaan itu diberikan kepada Allah, maka Allah banyak berikan satu apresiasi. Di ayat ini, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Di ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Apapun orang beriman masih harus memiliki perasaan takut yang lain. Ada rasa takut diistilahkan dengan al-khasyah, ada takut diistilahkan dengan al-isfaq, ada takut diistilahkan dengan al-wajal, ar-rahab, ya, at-taqwa, ya, itu semua variasi rasa takut kepada Allah dengan latar belakang keimanan yang berbeda-beda. Siapa yang mendapat rezeki al-khawf dari Allah, sesungguhnya dia mendapatkan suatu rezeki yang di atas segala-galanya. Karena itu di ayat ini dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, Pak, iya, kamu masih nggak mau mengakui kalau kamu punya iman seperti ini, sebuah sebuah kenikmatan yang sangat besar si Allah, ya. Ya, bayangkan dengan manusia-manusia yang semasa dengan Rasulullah. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, semasa dengan Nabi Musa, ada Qarun, ada Fir'aun, ya. Ya, buru-buru mendapat rezeki khauf, ya, sekedar beriman saja kepada Allah, pada nabinya, ya, nggak bisa, ya. Sehingga hidup dalam kondisi terhina. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah memberikan satu nikmat, ya, ya. Salah satu nikmatnya adalah surga yang dzawata afnan. Ya. Surga yang memiliki berbagai macam pohon. Ya. Pohonnya tidak satu jenis. Ya. Jadi cara memahami ayat ini, ya, langsung bisa paralel dengan ayat di bawahnya, ya. Jadi kan ayat di bawahnya mengatakan begini, wa min dunihima jannatan. Ya. Adapun ada surga lain
yang diberikan oleh Allah, ya, kemarin sudah kita bahas ya apa yang dimaksud dengan dua surga, ya. Ada juga dua surga yang lain untuk orang-orang yang kelasnya di bawah khafa maqama rabbih. Ya. Jadi semua penjelasan nikmat itu akan menjadi satu perbandingan ya. Jadi kalau suasana pepohonan ya, bagi orang yang khafa maqama rabbih ya, dengan istilah zawata afnan ya. Tapi kalau surga yang di bawahnya ya, istilahnya apa? Mudahammatan. Ya, mudahammatan itu yang penting banyak pohon, tapi nggak bermacam-macam. Ya, ya, ibarat ibu-ibu datang ke ya katakan sebuah tempat nggak terurus gitu, ya banyak pohon ya, tapi pohonnya nggak terlalu banyak, cuma lebat gitu aja ya. Tapi kalau ibu-ibu datang ke misalnya Kebun Raya Bogor, apa Cibodas, nah, itu terasa sekali ya. Suasana mirip ya, miniatur Jidan ya. Ya, suasana Zawata Afnan ya. Pohon besarnya ada, pohon kecilnya ada, pohon merambatnya ada, bunganya ada. Bunganya macam-macam ya. Ya, itu yang dimaksud dengan Zawata Afnan. Ya. Ala kulli hal, pepohonan memang Allah jadikan satu kenikmatan bagi kehidupan manusia. Ya. Jadi dari pohon itu sebenarnya ada dua kenikmatan. Ya. Ada kenikmatan oksigen yang dihasilkan, ya. Ada kenikmatan keindahan. Ya. Intinya walaupun kalau dirinci masih banyak yang lain ya, ada keteduhan karena di ayat lain dikatakan fi wilalin alal araiki muttaqiun. Mereka berada di taman-taman yang rindang ya. Jadi untuk surga yang kelas bawah ya penjelasannya hanya rindang saja, ya, lebat ya. Ya istilah istilah ayatnya apa mudahammatan ya. Tapi untuk eh, surga tingkat tinggi ya sebetulnya eksekutif atau very eksekutif di atas eksekutif zawata afnan ya. Berbagai macam pohon ada ya, ya. Intinya ada keindahan, ada kesejukan, ada naungan, keindahan dan lain sebagainya. Itulah nikmat nikmat pepohonan yang Allah berikan fihima dawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Tidakkah kamu aku ini sebagai nikmat ya, kamu sudah mau beriman kepada surga, tahu masalah surga ya, bahkan sampai tahu tentang pepohonannya ya, bahwa pohon-pohon surga bagi orang yang khafa maqama rabbih ya, pohon yang zawata afna ya. Sehingga bagi mereka yang mendapat hidayah tentu penjelasan ini akan memberi motivasi dalam beramal ya. Beri motivasi di dalam berdoa kepada Allah agar ditakdirkan masuk surga Allah yang zawata afnan. Kemudian eh, nikmat air ya, ada pohon ada air dalam kehidupan di bumi juga merupakan
satu paket ya, di mana ada banyak pohon di situ. Biasanya ada sungai yang mengalir ya, ataukah ada suara gemercik air, tentu itu akan membawa keindahan sendiri ya. Ya, orang-orang kaya ya siap untuk mengeluarkan ya miliaran rupiah hanya untuk membangun suasana seperti ini ya. Ya, ada yang pohonnya sampai 1 miliar ya. Eh, tapi alangkah sedihnya, alangkah sayangnya ketika manusia tidak memikirkan ya di akhirat nanti masih dapat suasana begini enggak ya. Kalau di dunia yang penting punya duit bisa. Zawata afnan fihima ainani tajriyan. Asal punya duit, mau model gimana juga bisa. Model semirip mungkin dengan alam bisa. Tapi di akhirat ya, yang bisa seperti ini bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi hanya orang yang khafa maqama rabbihi jannatan. Allah bersunnal khawfa minka ya Rabb. Ya. Dua mata air yang mengalir. Ya. Apa yang maksud dengan dua mata air ya sama dengan jannatan ya, bahwa di surga itu setiap orang ya, ada surga di mana istilahnya tempat yang dihuni oleh seluruh orang-orang yang ahli surga, ada surga yang dinikmati khusus ya, sesuai dengan privasi dirinya sama keluarganya ya. Jadi istilahnya ada surga di dalam surga. Mata air juga begitu. Ada mata air yang sifatnya umum dinikmati oleh semua penduduk surga. Ada mata air yang khusus untuk dirinya. Bihima ainani tajriyan. Ikut ke atas ya. Itu air mengalir berarti ada sungainya ya. Mungkin ada suara gemerciknya. Mungkin juga bisa bentuk air terjun dan seterusnya. Ya. Di dalam Al-Quran masalah air ini ya, masalah nikmat air ini sangat bervariasi ya. Ya, tapi bedakan dulu dengan nikmat air yang diterima oleh ahli surga kelas bawah ya. Ya, kalau pohonnya sekedar rimbun saja ya, nggak pakai indah ya. Yang penting lebat, nabdokhatan, mudhammatan, airnya juga begitu, nabdokhatan. Nabdokhatan itu ibaratnya air mancur aja ya, nggak nggak mengalir situ-situ aja. Ya, subhanallah ya, amal manusia itu bisa jadi ya, jadi indikasi ya, atau nikmat surga itu bisa menjadi indikasi amal manusia dulu di dunia. Nah, mungkin dulu amalnya cuma yang penting Islam ya, tanpa ada amal-amal yang spesial dalam dirinya atau amal-amal yang sangat variatif sehingga nikmatnya pun juga nggak variatif. Ya. Jadi di ayat lain ketika bicara masalah nikmat air ya, maka salah satunya ada sungai ya. Kita sering mendengar tajri min tahtihal anhar ya. Khusus di At-Taubah ayat 100 nggak pakai min, tajri tahtahal anhar ya. Jadi nikmat sungai dan nikmat mata air ini juga yang sudah surganya tinggi masih dibagi lagi ya. Ada yang nikmat mata airnya min tahtiha, ada yang nikmat mata airnya tahtaha ya. Nggak pakai min. Apa itu bedanya?
Jadi untuk nikmat surga yang sering dikatakan min tahtihal anhar, ya, itu berarti mata airnya itu ada di dekat orang beriman itu. Ya, mata air yang ada yang di tempat yang dihuni ahli surga itu ada, ya. Jadi mata orang-orang yang ahli surganya tinggi, ya otomatis, ya, setiap rumah langsung ada mata air, ya. Di ya, jadi apa? Jadi hulunya, ya, hulu nyumbernya air, ya. Tentu air yang seperti itu biasanya apa? Sangat berkualitas, ya. Dia belum melewati sungai-sungai yang ada, ya. Beda dengan tahtahal anhar. Berarti sungainya, ya, tidak tidak ada sumber mata airnya. Dia cuma teraliri dari sumber mata air di tempat lain. Itu gambaran saja, ya, siapa yang nanti akan mendapat tahtahal anhar atau min tahtihal anhar, ya. Itu merupakan kebijakan Allah Subhanahu wa taala di surganya sana, ya. Dari mata air itulah orang-orang beriman juga akan menjadikannya sebagai minuman, ya. Sehingga di surat Al-Insan disebut dengan ainai yashrabu biha ibadullah, yashrabu biha. Ya. Mereka akan menikmati, ya, menikmati sumber mata air itu yufajjirunaha tafjira, ya. Kapan mereka mau, air itu akan, ya, eh, mengucur deras, ya. Yufajjirunaha tafjira, ya. Nah, itulah nikmat air. Aina fihima ainani tajriyan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita yang bukan siapa-siapa, tapi karena pertolongan Allah mau baca Quran, mau mengkaji Al-Quran, tahu isi surga dari sekarang. Ya. Ada dua mata air yang mengalir. Antara surga kelas bawahnya hanya dikatakan mudahammatan. Air mancur saja, ya. Muter-muter aja nggak pakai mengalir, ya. Bagaimana dengan buah-buahannya, ya? Maka untuk orang yang khafa maqama rabbihi, ya, Allah katakan fihima min kulli fakihatin zaujan. Ya. Dalamnya itu terdapat buah yang zaujan, itu maksudnya bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam bentuk warnanya, pokoknya sangat variatif, ya. Rasa, ya. Jadi kalau bermacam-macam jenisnya, ya berarti, ya, semua buah yang ada di dunia ataupun buah yang nggak ada dulu di dunia, buah surga, ya. Zaujan, ya. Itu dari jenis, ya. Karena ada buah yang sudah ditemui, sehingga ahli surga itu akan mengatakan seperti dijelaskan di Al-Baqarah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qablu. Ya, oh, ini buah yang dulu sering kita makan nih, ya. Sebutlah duran, ya. Hmm. Wa utubihi mutasyabiha. Tapi durannya, ya, cuma mirip doang, cuma kesamaan nama, mungkin rasanya, mungkin yang lain-lainnya sangat beda, ya.
Jadi jenis-jenisnya macam-macam. Ini zaujan, ya. Atau zaujan, ya, dalam segi warnanya. Ya, kita tahu buah itu ada yang merah, ada coklat, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang macam-macam. Ya. Ataupun dari rasanya, yang senang manis ada, yang senang biasanya ada yang senangnya asam, ya, ada yang asam, ya. Zaujan berbagai macam jenisnya. Ya. Bedakan dengan surganya kelas bawah, ya. Ketika bicara masalah masalah buah cuma dibatasi saja. Fihima fakihatun, ya, wa nakhlu wa rumman. Buah sih ada, terutama kurma dan delima. Jadi enggak mutlak gitu ya. Kalau untuk khafa maqama rabbih jelaskan secara mutlak. Ya. Mau yang model apa aja ada. Ya, ya begitulah Allah menghargai, mengapresiasi hamba-hambanya sesuai dengan amal-amal. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya menjelaskan nikmat lain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Kalau kamu tahu seperti ini, ya, sudah seharusnya manusia itu, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Muttaqi'ina ala furush, ya. Selanjutnya nikmat nikmat lingkungan, ya. Nikmat lingkungan, ya. Di lingkungan itu manusia muttaqi'in, ya. Muttaqi'in bersantai-santai, ya. Santai-santai, ya, ya. Ala furush, ya, di tempat-tempat duduk ataupun, ya, secara secara teknis aslinya hanya Allah yang tahu, ya. Apakah furus ini dalam bentuk permadani, apakah furus itu dalam bentuk tempat tidur, wallahu alam, ya. Ya, apakah dalam bentuk apa, sofa-sofa, ya, semua itu bisa bermakna furus, ya. Walaupun hal, ya, mereka begitu bersantai, ya, di tempat di tempat-tempat yang sangat mewah, ya, ala furus, ya. Ya, sebutlah sofa, ya, sofa yang mewah, ya. Allah katakan batainuha min istabrak, ya. bahan bahan dalamnya itu, ya, kalau kita kan ada busa, ya, ada busa, ada yang lain, ya, ada apa itu kalau bantal yang mahal itu, ya, ya, itu kan juga dalamnya menunjukkan suatu kenikmatan tertentu, ya. Maka Allah katakan dalamnya furusnya itu min istabrak, ya. Istabrak itu dari sutra. Kenapa Allah cara menjelaskannya malah dijelasin, ya, dalamnya, ya. Untuk langsung memberi kesan, ya. Untuk langsung memberi kesan, ya. Kalau dalamnya aja sudah mewah, ya. Gimana dengan, ya, tampang, ya, tampang luarnya, dalamnya aja sudah dari bahan yang sangat eksklusif, yang sangat mahal, ya. Bagaimana bagian luarnya?
Ini yang dimaksudkan. Kenapa yang dijelaskan kok malah dalamnya? Ya, Bapak Inuha istabara langsung memberi kesan berarti luarnya bisa berpuluh-puluh kali lipat dalam bentuk kemewahannya. Ya, ibarat bantal itu kan yang dilihat ataupun spring bed orang cuma ngelihat tampang luarnya ya. Ya, sementara kalau spring bed mahal itu ya tampang luarnya indah, tampang luarnya juga kan kekuatan. Kan seperti spring bed yang maratus ya, apalagi yang suka tipu-tipu itu tampangnya sih bagus ya, dalamnya kacau balau ya. Ya, itu cara Al-Quran untuk menjelaskan betapa mewahnya ya. Qainuha min istabrak ya. Dan tentu bagi apa? Bagi surga di bawahnya tidak dijelaskan suasana kemewahan ini. Cuma dijelaskan muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Wajanal jannataini dan setiap kali ahli surga itu menginginkan buah yang diinginkan dari buah-buah di surga itu, maka ya buah itu akan mendekat ataupun memang di, diciptakan oleh Allah di dekat ya. Itu teknisnya Allah alam ya. Bisa difahami ya. Katakan dia kepingin anggur gitu ya, maka nggak perlu naik-naik, nggak perlu bawa galah istilahnya ya. Nah, anggur ini mendekat ke orang itu dimaksud dengan wajanal jannatain dah. Mereka memetik buah-buah surga itu dengan ya dengan jarak yang begitu dekat ya. Nah, ini kalau istilah ayat yang lain di surat Al-Haqqah namanya apa? Qutufuha daniyah. Ya, buah-buah surga itu dipetiknya sangat dekat. Qutufuha daniyah. Ya, ibarat di dunia orang kalau bersantai-santai ya, ya pasti ada cemilan ya. Allah katakan cemilan nyantainya al surga itu buah. Wajanal jannataini dan ya nggak tahu lagi kalau ibu-ibu masih merindukan cemilannya gorengan, kacang-kacangan ya. Ya tentu lebih gampang bagi Allah itu sih ya. Yang paling mahal aja ada, apalagi cuma goreng-gorengan ya. Ya, biasanya di dunia ya masyarakat Indonesia khususnya nggak jauh-jauh ya. Gorengan, kacang-kacangan. Tapi di tempat lain hampir nggak kenal itu. Ya, cemilan ya buah cemilannya, ya, anggurnya, ya buah-buah yang lain. Ya. Kamu bisa tahu, yakin, ingin berusaha dan sampai Allah eh, pertemukan dengan janji ini muttaqiina ala furushim bata'inha min istabrak ya, maka pantaslah jika Allah menyebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masa-masa belum kamu akui bahwa kamu punya nikmat yang luar biasa hidup di dunia ini ya. Adapun ada yang merasa kurang ini kurang itu ya, ya maka itulah istilahnya apa, istilahnya hakikat dunia. Memang dunia nggak ada yang sempurna ya.
Tapi untuk ayat-ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini harus diprioritaskan. Baratnya jangan sampai kamu nggak mendapatkan. Adapun nikmat-nikmat dunia, ya dapat alhamdulillah, nggak dapat insya Allah tidak menghalangi untuk meraih nikmat-nikmat surga seperti ini. Ya, nikmat-nikmat apa yang dijelaskan oleh Allah di ayat ini dari rangkaian waliman khafa maqama rabbih jannatan ini berlaku bagi semua manusia beriman, yang kaya, yang miskin, ya, yang Arab, yang Asia, yang Cina, yang Afrika, semua, ya, gak ada batasan. Pokoknya dia khafa maqama rabbih, maka dia berhak terhadap, ya, eh, terhadap nikmat-nikmat ini, insya Allah tentu di dunia ini dengan amal-amal. Maka jika di ayat ini dikatakan muttaqiin, ya, bersantai-santai, ya, maka sekaligus ini harus kita pahami merupakan karakter kehidupan surga, bahwa di sana sudah tidak ada berlelah-lelah lagi. Jadi pemahamannya apa? Ketika kamu di dunia memang bukan tempat mutakiin, ya, bukan tempat bersantai-santai, ya, ya, kecuali sekedar melepas lelah, ya, tidak untuk semuanya. 24 jam buat nyantai semua, nggak bisa begitu. Ini masing-masing ini sudah ada, ya, sudah ada karakter, ya. Maka siapa yang menempatkan sesuai dengan karakternya, ya, maka dia akan, ya, merasakan, ya, merasakan apa yang dijelaskan oleh Allah ini. Tidak dibalik. Kalau dibalik kan udah tahu di dunia, ya bawaannya nyantai-nyantai aja, ya. Sholat nggak mau, ibadah nggak mau, nyari ilmu nggak mau, berdakwah nggak mau, ini nggak mau, semuanya nggak maunya, ya. Banyak nyantai-nyantai, ya. Apalagi orang kafir, ya, ya. Kafir, ya, hampir semua hidupnya buat, ya, buat menikmati kehidupan, ya. Nggak nggak merasakan gimana beratnya qiyam, gimana beratnya siam, gimana mujahadahnya tilawah dan seterusnya. Ya. Maka kalau dibalik, ya berarti manusia itu disebut dengan apa? Al-ajilah, ya. Di surat Al-Qiyamah ada istilah kalla bal tuhibbunal ajilah. Berarti kamu ingin menikmati kehidupan akhirat yang kamu segerakan di dunia ini. Nyantai-nyantai itu untuk kehidupan akhirat, tapi kamu kamu ambil sekarang di dunia ini, ya. Maka yang terjadi apa? Di akhiratnya naudzubillah, ya. Sallallahu alaihi wa di akhiratnya nggak ada nyantai, ya. Perjuangan semua, ya. Terutama apabila nggak nyantainya itu memasukkan manusia sampai ke dalam neraka. Sehingga di surat Al-Ahqaf 20, orang-orang yang menjadikan hidup di dunia hanya untuk kesenangan semua, nggak ada ibadah, apalagi dakwah, apalagi jihad, ya. Ya. Sampai Allah katakan begini, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya istamta'tum biha, ya. Ini rasakan neraka ini, ya. Kan dulu kalian sudah mengambil semua kenikmatan dunia, ya. Nggak ada halal haram. Pokoknya menurut dia nikmat
kerjain semua. Ya. Khomer ini enak, kerjain. Zina enak, kerjain. Nggak ada istilah, oh ini dosa nanti, oh, nggak ada. Pokoknya nikmat, kerjain aja. Ini diistilahkan dengan adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunia. Wastamta'tum biha. Nikmat dunia sudah kamu ambil semua, sudah kamu nikmati semua. Sekarang di akhirat jangan minta lagi nikmat. Ya. Dan orang yang bernikmat-nikmat, bersantai-santai di dunia itu berapa lama? Ya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Akhirnya akan berubah menjadi kehidupan yang menyusahkan, melelahkan, menyengsarakan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Kalaupun dia orang beriman, ya, maka tetap berlaku, ya, berlaku ya, satu hari di dunia seperti 10 abad. Fa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Atau seperti khamsina alfa sana. Ya, seperti 50.000 tahun. Jadi sudah seharusnya ayat seperti ini menjadi sumber motivasi bagi orang-orang beriman. Ya betul ini berat, ya betul ini susah, ya betul ini capek, ya. Ya. Tapi ini semua demi ya, kehidupan yang lebih nyantai, yang lebih terlepas dari berbagai macam kesulitan untuk di akhirat. Siapa yang meyakini prinsip-prinsip seperti ini, maka Allah katakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bayangkan sekedar pengen buah aja, buahnya yang mendekat. Ya, ya, nggak perlu berusaha. Ya. Kata orang perkotaan kita juga, ya, pengen buah juga gampang. Ya. Iya, buahnya gampang, tapi untuk bisa mendapatkan itu kerja dulu, ya, pakai uang, ya. Uangnya harus cari dulu, susah-susah nyari, dibuat untuk membeli buah, tetap aja perlu usaha. Kalau nggak mau nanam ya cari duit, sehingga ada simbiosis dengan para petani. Maka dalam prinsip-prinsip seperti ini, ya, orang beriman itu merasakan adanya al-khawfu war-roja. Khawfu war-roja antara rasa takut dan rasa harap. Ya. Jadi dia sudah beramal ini, beramal itu. Ya, amal jihad capek, amal dakwah capek, amal mencari ilmu capek, amal ibadah capek. Ya. Tapi khaufnya masih merasakan waktu-waktu nyantai yang justru itu ya akan menjerumuskannya tidak maksimal menikmati kehidupan akhirat. Jadi kalau pakai contoh Al-Ahqaf 20 ini ya, salah satu ayat yang membuat Umar radhiyallahu an ketakutan. Padahal sekelas Umar kurang apa amalnya, ya, ya. Rasulullah sampai mengatakan kalau saja Allah mengangkat seorang nabi setelah aku, yang diangkat itu Umar, saking banyaknya amal soleh. Tapi ketika membaca ayat ini, maka dia takut adhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya. Betapapun orang beriman itu punya mobil, mobilnya buat silaturahim, mobilnya buat dakwah, ya. Tapi tetap aja ada bagian-bagian yang mungkin untuk bernikmat-nikmat. Ya. Maka kalau kembali ayat ini, dengan rasa khauf itu tetap ada perasaan jangan-jangan. Ya. Yang punya HP mahal juga demikian, ya. Ya.
insya Allah HP-nya ya untuk eh, silaturahim, untuk kegiatan dakwah ini. Tapi tetap aja ada bagian-bagian untuk senang-senangnya. Maka kalau kembali ke Al-Ahqaf 20 itu menjadi sesuatu yang ya, dikhawatirkan ya, bagi yang punya al-khauf wa raja seperti Umar ibn al-Khattab ya. Ya namanya seorang kepala negara untuk daerah yang luas ya udah pasti ya merasakan fasilitas kehidupan bernegara ya. Nah itu dipikirin itu dikhawatirkan jangan-jangan karena ini saya ya adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya ya. Sehingga cucu beliau Umar bin Abdul Aziz istilahkan dengan khalifah yang kelima ya sampai tidak mau menikmati fasilitas kendaraan dari negara ya. Ketika sudah jadi kepala negara disediakan fasilitas mewah ya, ya. Enggak usah saya mau pakai kendaraan saya aja sendiri. Sekedar contoh aja, sekedar kasus contoh ya. Adapun prakteknya tidak harus persis seperti itu. Ya. Artinya orang beriman itu, apapun dia sudah beramal ya dengan ayat 20 Al-Ahqaf ini khawatir juga ada bagian-bagian yang eh, hidup bersenang-senang ya, yang melupakan dirinya terhadap kehidupan akhirat. Ya tentu orang seperti ini ya insya Allah nggak mungkin mengalami apa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 20. Baliknya orang-orang yang lemah ini bersenang-senang itu ya, ya sama sekali tidak peduli ya karena itu orang beriman betapapun dia memang istilahnya agendanya apa rehlah ya, tetap aja di rehlah itu pasti nggak lupa dengan sholatnya, lebih soleh lagi nggak lupa dengan zikir-zikirnya, lebih soleh lagi rehlah nggak lupa dengan tilawah Qur'annya, mungkin juga murojaahnya, semua dilakukan ya, nggak lupa dengan kultum-kultumnya, tawasobil hak, tawasobil sober ya. Padahal judul kegiatan itu rihlah ya. Rihlah itu kan maksudnya bersenang-senang ya. Bersenang-senangnya orang beriman ya masih berusaha menyebutkan menjadi ketaatan kepada Allah karena khawatir ya kalau sudah tidak, saya khawatir nanti di akhirat tidak mutakiin, hidup bersenang-senang, hidup bersantai-santai. Kenapa? Karena di dunia ya hidupnya sudah dihabiskan untuk berbagai macam kelelahan ya, kerja keras dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di surat Fatir surga. Alhamdulillahilladzi ahalla nasabun wala yamassuna fiha lughub. Alhamdulillah kami sudah masuk surga yang akan membuat kami kekal di tempat ini. Kami tidak lagi lelah ya. Tidak perlu ngomong kata lelah ya. Lelah fisik. Nasabun itu lelah fisik. Ya, orang-orang terus dalam ketaatan kan apa aja yang membuat fisik ini lelah, yang tilawah lelah, apalagi yang berdakwah, yang mengajar, ya, yang berjihad, yang mencari harta untuk supaya bisa berinfak untuk Filistin, ya pasti dia mengalami nasabun. Ya. Kami juga tidak mengalami kelelahan yang disebut lughub. Ya. Lughub itu lelah mental, lelah jiwa. Ya. Kadang-kadang dalam sebuah kepanitiaan, ya, ya
Ada aja hal-hal yang ya fisiknya lelah, mentalnya juga lelah, ya. Mungkin ada perbedaan pendapat, ya. Mungkin ada yang nggak on time, mungkin ada yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu kan juga membuat lughub, ya. Maka berikhtisablah terhadap kelelahan apapun di dunia ini, baik nasobun, lelah fisik, lughubun, lelah mental. Selama itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kelelahan manusia di dunia yang di yang diarahkan untuk ketaatan kepada Allah, ya Allah, ya. Ya, Ustaz kayaknya hilang keadaannya. kadang harus ya agak kesel-kesel gitu karena sih saudaranya yang lain, ya, yang nggak on time lah, yang nggak inilah, yang nggak ini, ya. Ya, maka di akhirat nggak ada lagi yang gitu-gitu, ya. Fanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, ya. Semua teman surga itu yang ada semua menyenangkan semua. Ala sururim mutaqabilin, mereka saling bertemu dengan suasana yang sangat nyantai. Ala sururim mutaqabilin. Memang karakter surga itu nyantai, ya. Nah, kalau di dunia kamu jadikan nyantai juga, ya, khawatirnya di akhir nanti nggak nyantai lagi. Ya. Ala sururim mutaqabilin, ya. La yamassuhum fiha nasabun, ya. Mereka tidak ditimpa oleh rasa kelelahan sedikit pun, wa ma hum minha bimukhrajin, ya. Suasananya membuat mereka tidak pernah ingin keluar dari surga itu, ingin selamanya, karena ya, ya kalau istilah kita apa itu, mereka sangat betah, ya, sangat betah, ya. Bukan seperti dunia seenak-enaknya tempat, ya, kalau terlalu lama ya, pasti juga nggak betah, ya. Yang sudah punya rumah, ya, ingin juga ada sesi keluar, ya. Sudah keluar ingin balik ke rumah, ya begitulah kan. Mukhrajin, selalu ingin ingin berpindah-pindah, tapi di akhirat, di surga tidak demikian. Demikian jemaah rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pagi hari ini daripada rincian nikmat surga untuk orang yang khafa maqama rabbih jannatan, ya. Insyaallah kita lanjutkan, ya, nikmat yang lain fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insum qablahum wala jan, ya. Maka penting pola tadabbur orang beriman terhadap ayat-ayat surga itu langsung ditarik menjadi sebuah ibrah amaliyah, ya. Kayak tadi yang mutakiin bersantai-santai, ya. Bagaimana di dunianya? Ya di dunia jangan nyantai-nyantai, karena nyantai-nyantai itu karakter kehidupan akhirat. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.